Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido Ilham Kasbari. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang disingkat PT Indofood. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pasar modal itu penting bagi perekonomian karena mempertemukan perusahaan dan investor. Salah satu instrumen penting dalam pasar modal adalah saham. Saham ini diminati karena potensi return yang tinggi, meskipun berisiko besar. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan dan sangat dipengaruhi oleh faktor baik itu eksternal maupun internal. Nah, salah satu faktor internal utama yaitu kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan itu dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan seperti current ratio, debt to equity ratio, dan sebagainya. Rasio keuangan ini digunakan oleh calon investor untuk menganalisis perusahaan yang sudah go public. Salah satu perusahaan yang sudah go public yang menarik buat saya yaitu PT Indofood yang menunjukkan kinerja yang baik dengan kenaikan harga saham yang mencapai sekitar Rp8.000 per lembar per 13 Desember tahun 2024. Nah, maka penelitian ini berfokus pada hubungan antara rasio keuangan dan harga saham PT Indofood. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu rasio keuangan yang baik berpengaruh terhadap kenaikan harga saham perusahaan. Adapun batasan masalahnya, yang pertama yaitu rasio keuangan yang digunakan terbatas pada rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Adapun objek penelitiannya terbatas pada laporan keuangan PT Indofood tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang sudah dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan penelitian untuk menguji dan mengetahui hubungan antara rasio keuangan terhadap kenaikan harga saham perusahaan. Berikutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi baik itu mahasiswa, investor, maupun manajer perusahaan. Bagi mahasiswa, penelitian ini bisa menambah pengetahuan terkait faktor yang mempengaruhi kenaikan harga saham, khususnya pada PT Indofood. Adapun bagi investor, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor yang mempengaruhi kenaikan harga saham PT Indofood. Bagi manajer perusahaan, penelitian ini bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar modal. Berikutnya, metode penelitian. Menurut Winarno, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif serta menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Berikutnya masuk ke landasan teori. Ada 3 poin utama yang saya cantumkan dalam landasan teori, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua adalah rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Lalu poin yang ketiga adalah saham. Berikutnya adalah laporan keuangan. Menurut Harahap, laporan keuangan merupakan gambaran atas suatu kondisi keuangan yang bersumber dari hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Adapun menurut Irham Fahmi, laporan keuangan merupakan suatu bukti yang berisi informasi yang mencerminkan situasi keuangan suatu perusahaan. Dan informasi yang tercantum dapat digunakan untuk mengukur performa keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan ini yang biasa dibuat oleh perusahaan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas berdasarkan keterangan dari Donald E. Kieso. Berikutnya mengenai rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Adapun dalam rasio ini yang biasa digunakan adalah current ratio,
quick ratio, dan cash ratio. Berikutnya, rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh utang membiayai aset perusahaan. Rasio yang biasa digunakan yaitu debt to total asset ratio dan debt to total equity ratio. Berikutnya, rasio profitabilitas. Rasio ini mengevaluasi keberhasilan perusahaan untuk memperoleh laba. Adapun rasio yang biasa digunakan adalah gross profit margin atau GPM, return on equity ratio, dan return on investment ratio. Berikutnya adalah saham. Warren dalam bukunya menjelaskan bahwa perusahaan dapat menjual kepemilikannya yang biasa dikenal dengan istilah saham. Nah, dengan menerbitkan dan menjual sahamnya, perusahaan mendapat jumlah modal yang banyak. Pihak yang membeli dan memegang saham biasa dikenal dengan istilah pemegang saham atau shareholder. Berikutnya, asumsi yang digunakan yaitu simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini tentunya sifatnya sementara dan pembuktiannya belum ada, yang dalam hal ini adalah rasio profitabilitas dan solvabilitas PT Indofood. Berikutnya alat dan bahan yang digunakan yaitu laporan keuangan PT Indofood tahun 2021 sampai dengan 2024 yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian kali ini, saya menetapkan populasi data berupa laporan keuangan PT Indofood yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari populasi tersebut, sampel yang digunakan adalah laporan keuangan PT Indofood tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Data sampel yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan aplikasi olah data berupa Microsoft Excel, sehingga mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam menganalisis data, saya menggunakan pengujian analisis statistik berupa regresi linear untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu rasio keuangan dengan harga saham PT Indofood. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.